Selamat pagi. Ya, silakan langsung. Nah, silakan langsung Bunda ya, langsung diskusi ya. Ya, saya mau bertanya sama Suma. Iya, silakan Bang. Pelan-pelan aja Bisa ya. Ya. Bisa. Dalam Bukhari 1161 di situ dikatakan barang siapa yang mati dari Bukhari. Bukhari ya? Iya, Bukhari, Al-Bukhari, Sahih Bukhari. 1161. Di situ dikatakan barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga sekalipun dia berzina atau mencuri. Silakan. Ya. Oke, baik. Itu pertanyaan saya dengan ayat ini. Siap. Ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atani dan seterusnya ya, itu hadis kalau nggak salah ya seperti itu dalilnya. Mungkin nanti ada ustadz kita yang bisa menjelaskan. Nah, di situ dikatakan siapapun kemudian yang mengatakan bahwa dia mati dalam keadaan Islam, maka dia pasti masuk surga. Apakah kalau dia berzina? Apakah kalau dia mencuri dia juga masuk? Yes, dia juga masuk surga. Dalilnya di mana? At-Taghabun ayat 9. Yauma yajma'ukum yaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun. Ingatlah pada hari ketika Allah akan mengumpulkan manusia nanti di hari kebangkitan. Itulah hari pengungkapan segala dosa-dosa. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa tadi. Hanya ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa syirik. Dosa ini tidak diampuni. Kenapa? Karena menyembah selain daripada Allah. Kalau dosa-dosa yang lain itu masih diampuni, dosa berzina dan seterusnya itu masih diampuni oleh Allah. Tapi dosa menyembah selain daripada Allah itu tidak ada ampunan. Mati dalam keadaan menyembah selain daripada Allah itu tidak ada pengampunan baginya, kekal di neraka. Sedangkan kalau dia memiliki dosa berzina, mencuri, itu masuk surga, masih masuk surga selama mereka ini tidak menduakan Allah, tidak menyembah selain daripada Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi ketika Anda membawa hadis tadi, itu betul. Makanya iblis itu cara kerjanya apa? Cara kerjanya ketika umat Islam ini agar bisa mencicipi kemudian dosa neraka, mereka kemudian dibisikkan untuk melakukan kemaksiatan. Tapi supaya mereka kemudian kekal di neraka, iblisnya mengajak kemudian anak keturunan Adam menyembah selain daripada Allah. Kalau orang Islam masih berzina, hanya taraf berzina, hanya taraf mencuri, mereka bisa diampuni oleh Allah. Bisa. Iblis merasa gagal kalau umat Islam itu hanya berzina, hanya mencuri. Gagal iblis itu. Iblis harus bisa menjadikan umat Islam itu murtad menjadi Kristen. Karena kalau di Kristen itu sudah pasti kekal di neraka, nggak ada jalan keluar lagi. Itu yang ada dalam Al-Quranul Karim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kekal orang Kristen itu di neraka. Tapi kalau umat Islam mati, misalnya dia masuk neraka untuk dicuci dosa yang tadi, maka setelah dosanya itu bersih, dimasukkan kembali ke dalam surga. Karena dosanya tidak mensekutukan Allah. Yang menyekutukan Allah, yang menyembah selain Allah, itulah yang kekal di neraka.
Teman-teman di bawah tetap layar ya, ini seperti ada gangguan. Ya, bantu Teman, tetap ya. tetap layar teman-teman ya, dipencang tetap layarnya. Pak Airin. Nah, saya rasa Bang Yong segitu sudah bisa menjelaskan ya untuk pertanyaannya. Iya, Bisa dipahami ya. saya bisa tanggapi. Ya sebentar ya, izin monitor. Kena tombak kayaknya Gurunda. Ya. Soalnya nanti kalau dilanjut sama yang lain kan itu gimana? Betul. Dikencangin teman-teman tetap layarnya, ada gangguan tuh. Oh, Ada wah, kenapa ombak Runda ini? Oke, moderator nanti pantau di bawah Runda mungkin. siap. Teman Aladin, silakan naik Aladin. Satu slot lagi. Jangan dulu, nanti nggak ada slot buat Gurunda. Oh iya, ada naik ya. Oh tadi Iya. dua slot bagus tuh. Siapa yang naik? Oh itu Pais mungkin di atas. Tinggal satu slot Bang lagi untuk Sarip, Gurunda. dua slot untuk hotel nggak mau naik dia kalau satu, cuma satu slot aja. Iya bang. Ya Bang Pais mungkin dibawa dulu atau gimana? Bang Sarip di ini ya, di monitor ya, takutnya Bang Juma kan akunnya privat, nggak bisa dijambak sama moderator, harus dijambaknya sama host ketiduran Bang Sarip. Ada bang, tenang bang. Oke, siapin kopinya dulu sebentar ya Bang Yong ya. Iya, silakan. Ya santai kan. Nggak apa-apa. Biasa main tombak lah. Kak Fia Faiz ada yang mau sampai enggak? Mungkin sementara harus sambil enggak sebagian kosong. Ibu Faiz ada yang mau sampaikan? Enggak monitor ya? Ya, Ibu Faiz dua slot untuk hotel ya. Ya bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Pantau-pantau ya, Bu Temon. Oh, Saat ini lagi Kak. Mohon, Apa Yong? Nggak tahu atau Apa, ada yang Bang typing Yong? di bawah yang katakan Iyong kata ada tombak. Iya itu ada peringatannya ada. peringatan. Iya. Ya. Kena tombak. Tapi bukan begitu. Itu saya nggak mau. Oh iya. Cara begitu. Ya mungkin saudara-saudara abang. Ya udah nggak usah curhat ke Iya. saya Bang. Saya lagi nggak menerima curhatan Iya. Bang. Aku tahu Yong orangnya diskusi santai santun kok tahu saya. Iya. Ini Yong ini kan teman-teman ya. Ini apa kan ini tamu kami di rumah Pak Ustaz Arif. Sopan kok orangnya. Iya, aman aja. Tadi tuh akun barunya Gurunda Juma itu tuh baru buat lagi ya kan. Tadi baru di follow udah kena lagi. Kenapa takut Teman-teman atau Kristen, gimana? teman-teman Kristen yang kerja lah ya. Ini kan diskusi santai santun kok. Kan enak nih kayak Yong ini diskusi santai santun dia, apa namanya dia. Oke, tak kedalul kalau diskusi ya. Yang memang biasa kusuk main tombak-tombak gitu, itu namanya bukti ya, gimana gak kuat. Ada argumentasi ya. Bagaimana iman kalian paparkan dengan benar. Jangan cocokologi ya. Yang malah kemudian main tombak gitu, namanya nggak fair. Sabar ya teman-teman, yang mungkin belum nggak lama lagi akan naik soal kita. Tak bisa lanjut. Ya, aku tadi udah simak yang aku udah mulai dengar ayat itu ya. Itu ayat untuk kalian itu. Jadi mensekutukan Tuhan itu yang tidak diampuni Tuhan. Ya, kalau ya hal-hal ini yang masih bisa diampuni setelah sebelumnya dibersihkan dosanya. Saya aja yang mantan oten aja paham yang ayat itu. Tapi Jadi lebih apa? ketika saya mendengar penjelasan dari Suma tadi, Nanti mak.
di mana Suma ya membenarkan apa yang dikatakan oleh Bukhari, di mana sekalipun tidak menyekutukan Allah, ya tentu orang yang dalam Islam itu ketika dia meninggal masuk surga dengan catatan sekalipun dia berbuat dosa, apakah itu dikatakan penipu, mencuri, dan berzina. Tetapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bukhari di sini memiliki standar ganda. Kenapa saya katakan memiliki standar ganda? Karena dikatakan walaupun kita tidak menyekutukan Allah, ketika kita meninggal kita akan masuk surga. Walaupun kita berbuat dosa, apakah itu kita mencuri maupun berzina. Nah, dosa mencuri dan dosa berzina, apakah itu tidak dikatakan menyekutukan Allah? Oke, Bang Yang, gini ya. Yang harus abang pahami di dalam hadis itu, apa tolak ukur yang dinyatakan itu dulu. Apakah berzina dan mencuri itu adalah bagian dari mensekutukan Allah? Tidak. Itu yang harus abang pahami. Maka ada sebuah hadis menyatakan di dalam hadis Muslim nomor 33, fa innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah ya betagi bidzalika wajhullah. Sesungguhnya Allah mengharamkan dari neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar disembah selain Allah. Itu kedudukan bagi yang tidak mensekutukan Allah. Apakah Allah akan mengampuni dosa di luar itu? Maka tadi Bang Zuma menyatakan, di mana ayatnya? Di dalam surat An-Nisa ayat 116 dan di dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara isman azima. Itu yang harus abang pahami dulu. Maka Allah menegaskan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Tetapi apakah Allah tidak akan menghukum bagi orang yang berzina maupun mencuri? Maka Allah menyatakan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Maka setiap amal perbuatan orang, walaupun dia seberat zahro keburukannya, maka Allah akan memperlihatkan kepada dirinya. Barang siapa yang membuat kebaikan walaupun seberat zahra, maka Allah memperlihatkan kebaikannya itu juga. Itu kedudukan bagi setiap yang dinyatakan balasan dalam perbuatan. Tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik, yaitu diantaranya adalah berzina dan maupun mencuri. Udah selesai. Iya. Jadi kan begini, saya senang mendengar jawaban Anda, tetapi ketika kamu menjelaskan seperti ini, saya mau katakan sama kamu, apakah mencuri atau berzina itu tidak menyekutukan Allah? Karena perbuatan, karena perbuatan seperti ini, apakah itu mencuri, apakah itu berzina, itu kan semua itu perintah dari si iblis. Oke lah kalau itu bukan perintah si iblis, tetapi apakah itu merupakan sesuatu yang ada dalam hidup kita sebagai manusia, di mana ketika kita melakukan hal-hal seperti itu, bahwa kita tunduk kepada hawa nafsu kita. Karena begini, dalam surah 45 atau surah Al-Jasiyah pasal Al-Jasiyah ayat 23, di
situ dikatakan, maka pernahkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan mereka? Artinya ketika kita menuruti segala hawa nafsu kita, berarti kita menyekutukan Allah dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Oke, sebentar. Apakah itu mencuri? Apakah itu berzina? Oke, saya akan jawab ya Bang ya. Ini kembali kepada pertanyaan namanya free will yang tadi ditanyakan oleh Bang Kripto. Sebagaimana Allah telah menjelaskan di antara perumpamaan manusia, di mana itu? Di dalam surat Muhammad ayat 3. Zalika bi annal ladzina kafaru tabaul batil wa annal ladzina amanu tabaul haqqa mir rabbihim kadzalika yadribullahu lin-nasi amsaluhum. Itu yang harus Abang pahami dulu. Kedudukan manusia itu sudah dibagi oleh Allah sendiri. Sebagaimana yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil atau yang sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Itu yang harus Abang pahami. Ya. Apakah ketika apakah ketika kamu menyatakan berzinah itu adalah menyekutukan Allah? Tidak, Bang. Berzinah itu adalah kehendak bebas terhadap manusia itu yang dinyatakan kepada Allah, yang mana sudah diangkat tadi di dalam surat An-Nahl ayat 93. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahida la walakin yudillu may yasha wa yahdi may yasha walatas alunna amma kuntum ta'malun. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang kamu telah kerjakan. Itu yang harus Abang pahami. Apakah berbuat zina adalah salah satu kehendak dari Allah? Tidak, Bang. Maka Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran sudah dinyatakan, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran, petunjuk bagi seluruh umat manusia, bagi orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu yang harus Abang pahami. Nah, Abang mengangkat sebagaimana di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Maka Abang harus pahami dulu ayat sebelumnya, sebagaimana di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18. Summa ja'alnakum ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tatabbi'ah walladzina la ta'lamun la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, dengan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Apa contohnya yang mengikuti hawa nafsunya? Ketika tidak adanya perintah untuk menyembah selain Allah, maka dia termasuk mengikuti hawa nafsunya. Itu yang harus Abang pahami. Ya, jadi begini, San. Memang manusia ketika diciptakan oleh Allah, maka manusia itu memiliki free will, atau dengan kata lain kehendak bebas. Sebentar, Bang, sebentar. Abang tetapi begini, San. Sebentar, apakah kehendak bebas itu? Sebentar. Abang menyatakan berbuat zina adalah salah satu bagian mensekutukan Allah. Apa dalam bagian berzina yang mengakibatkan menyekutukan Allah? Saya mau tanya dulu, Bang. Iya, yang mengakibatkan manusia itu menyekutukan Allah dengan cara berbuat zina, bahkan mencuri. Bang, Abang kan perbuatan zina, sebentar. bahkan perbuatan mencuri. Definisi menyekutukan Allah apa, Bang? Saya mau tanya dulu. Ini kan merupakan, enggak, jawab dulu, Bang. Definisi ini kan menyekutukan Allah, jawab dulu, bagian dari, enggak, jawab dulu, Bang, pertanyaan saya. Menyekutukan Allah itu apa, Bang, definisinya? Yang menuruti hawa. Bang, jawab dulu pertanyaan saya. Abang bilang berzina adalah bagian dari menyekutukan Allah. Saya mau tanya, definisi menyekutukan itu apa, Bang? Jawab dulu, Bang.
Nah itu jawab dulu Bang, Iya. biar diskusinya berjalan ya. Apa Bagian dari definisi menyekutukan Allah mengenai berzina ketika kita tunduk Jangan terhadap hawa kemana-mana nafsu bang, kita saya nggak sendiri. perlu, saya perlu abang menyampaikan apa definisinya. Sebutkan definisi menyekutukan, itu saja bang, jawab. Kan dalam Al-Jasiyah ayat 23 sudah menjelaskan saya bahwa bertanya, orang yang menuruti apa hawa definisi nafsunya menyekutukan? itu adalah Abang Tuhan bagi katakan mereka. berzina adalah bagian dari menyekutukan Allah. Saya mau bertanya, apa definisi menyekutukan? Jawab. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang berbuat Jawab zina dan pertanyaan berbuat saya, gitu loh. izin Ustaz Hasan. Ya, sorry teman-teman, di tempat saya tiba-tiba aja PLN ini kehilangan roh. Jadi sempat mati beberapa menit, rohnya kembali, ya bangkit, PLN-nya bangkit kembali. Ya, saya mendengarkan paparan saudara Ion yang tidak didasari oleh kaidah. Dia hanya akal-akalan. Yang disebut syirik itu menyembah selain daripada Allah, mempertuhankan. Berzina itu tidak ada hubungannya dengan mempertuhankan. Nafsu yang dimaksud di sini adalah orang-orang di luar Islam, seperti Anda. Itu yang dimaksud. Anda mempertuhankan nafsu Anda, menyembah kepada makhluk yang terkutuk di atas salib. Apakah ada perintah? Tak ada. Jadi apa yang mengantarkan Anda menyembah kepada makhluk yang terkutuk ini? Ya nafsu. Itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Jadi jangan Anda mencampur adukkan seakan-akan Anda itu paham Al-Quran. Enggak. Anda hanya manusia yang mencoba untuk mengambil sedikit keuntungan dari terjemahan Al-Quran. Jadi di Islam itu saudara, yang dimaksud syirik menyembah Tuhannya Bani Israel, menyembah juga sosok yang digantung di atas salib. Sehingga yang dimaksud syirik ini Anda, karena Anda mengakui Tuhannya Bani Israel, itu sudah betul itu. Tetapi sayangnya Anda menaikkan level iblis yang digantung di salib sebagai sehakikat dengan Tuhannya Yahudi. Ah itu syirik tuh, itulah yang kekal di dalam neraka. Kalau berzina itu enggak, mencuri itu enggak ada hubungannya. Emang orang berzina itu menyembah kepada yang disinahi? Enggak. Yang dimaksud syirik itu cakupannya mempertuhankan, mengibadahi sosok di luar daripada hakikat pencipta langit dan bumi. Itulah aliteng. Itu aliteng agama Anda yang menyatakan bahwa makhluk terkutuk yang ada di pohon salib itu setara dengan pencipta. Itu yang tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa-dosa yang lain diampuni, bahkan umat terdahulu diampuni hanya dengan mengorbankan kambing, sapi, lembu dan seterusnya. Bahkan dengan membakar kotoran sapi dosa-dosa mereka diampuni. Dosa yang mana? Dosa yang pencabulan, persinahan, pencurian dan seterusnya. Itu jadi jangan Anda menjelaskan sesuatu yang Anda tidak punya kapasitas. Lebih baik Anda menjelaskan iman Anda, yang bagaimanakah Anda ini diarahkan sudah 2000 tahun menyembah makhluk terkutuk yang adalah iblis. Mending itu Anda bahas daripada Anda masuk ke kaidah Islam. Sudah jelas-jelas tadi kami sudah menerangkan, para guru kami sudah menjelaskan di sini, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma dun dan seterusnya. Dosa diampuni seluruhnya kecuali satu, yaitu mempersekutukan. Nah itu di Kristen. Tuhannya Yahudi Anda akui dengan sebutan Bapa, Elohim dan seterusnya. Tapi Anda melantik juga si sosok yang terkutuk ini sebagai Tuhan. Berarti Anda menduakan Tuhan. Nah itu yang dimaksud di dalam Al-Quran. Jadi kalau kapasitas masih anak TK, janganlah mencoba untuk membahas materi-materi mahasiswa. Gitu saudara, silakan. Iya. Tadi semua mengatakan bahwa mencuri dan berzina itu merupakan satu kasus yang tidak menyekutukan Allah. Nah, bagaimana semua mengatakan bahwa mencuri dan berzina itu tidak menyekutukan Allah, tetapi dalam surah Al-Jasiyah ayat 23 di situ dikatakan, pernahkah kamu melihat orang yang menjadi hawa nafsu sebagai Tuhannya? Ya itulah Anda, kan tadi saya sudah jelaskan. Jadi ketika Itulah seseorang menuruti hawa nafsu, Nah itulah Anda, nafsu yang dimaksud di situ adalah orang yang memperturutkan hal-hal yang di keinginan luar perintah jasadnya Allah, apakah untuk itu mencuri, aduh, kapasitas itu Anda, berzina, aduh, Sebentar Bang itu Ion. merupakan bagian yang
merupakan bagian yang menyekutukan Allah Zuma. Saudara. Gurunda Zuma mungkin dia diberikan contoh aja dengan simpel. Gini, Bang Yong, kami akan memberi analogi yang sederhana. Ketika kamu menyembah Yesus, apakah menurut perintah Tuhan atau menurut hawa nafsumu? Jawab. Gimana? Sekali lagi pertanyaan Ketika kamu. kamu menyembah Yesus, apakah menurut perintah Tuhan atau menurut perintah atau mengikuti hawa nafsumu? Jawab. Perintah Tuhan dan kita tunduk kepada Dia. Di mana perintahnya? Iya. Di mana perintahnya untuk menyembah Yesus? Hawa nafsu itu. Hawa nafsu itu. San, gini San. Gini San. Yesus. Ini San. Saya. Ini San. Itu yang disebut hawa nafsu. Anda ke gereja hari Minggu, Anda mengimani pendeta pastor, itu nafsu itu, nggak ada perintahnya. Anda tidak menyembah kepada Tuhannya Yahudi, Anda menyembah kepada yang bernama Kristus, yaitu nafsu. Itulah yang dikatakan kemudian dalam Al-Quran. Jangan Anda lari ke makanan cahayu. Nggak nyambung ente. Makanya Yang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda Zuma. Woi, Silakan. maaf baru hadir ini. Ya. Maaf Doang ya, dengar sih sedikit. Zuma ya sedikit. Bentar, Mas San, Ini, bentar. Bang Yong, apakah Islam itu mengikuti hawa nafsunya? Tidak. Maka Muslim itu mengikuti perintahnya. Di mana itu perintahnya? Di dalam surat At-Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi sholah lizikri. Maka Allah memberi perintah terhadap manusia itu. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka dirikanlah solat kepadaku untuk menyembahku dan mengingat dirikanlah dan sembahlah aku dan dirikanlah solat kepadaku untuk mengingatku. Itu Bang perintahnya. Lanjut Gurunda. Iya, jadi Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan celah ya. Yang dimaksud syirik, menyembah, menyekutukan Allah, sama seperti dalam agama Anda itu. Gini ya Zuma. Ya. Apalagi? Berbicara hawa nafsu, ya. Itu bisa kita artikan secara positif, bisa kita artikan secara negatif. Tetapi dalam surah Al-Jasiyah itu hawa nafsu ya yang melahirkan sesuatu yang negatif. Karena kalau kita lihat dalam KBBI, hawa nafsu itu adalah dorongan atau keinginan kuat Udah yang dimiliki manusia turunkan aja orang kayak gini. yang bisa Nggak ada berdampak gunanya. positif Otaknya atau negatif. Nggak berfungsi otaknya, susah. Masa kita mau diajarin sama penyembah makhluk terkutuk, nggak level deh. Saudara yang tadi Ion, Anda ini kan ada perintah tuh di dalam Bible, Lukas 16, Markus 16 ya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, Anda ke kandang kambing atau kandang babi, bacakan Bible di situ. Jangan di sini, Bang. Jangan di sini. Anda mau sok tahu di hadapan kami tentang Al-Quran, nanti yang kena dahak melengket di mata Anda. Jangan sok tahu kalau Al-Quran di hadapan kami. Mending Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aku ini Bang Zuma, Bang Sarip. Semalam kena ban aku bahas tentang ya yang ada di sono di Siripi. Bang, berarti ya Bang ya. Diskusi bang, diskusi bang. Apa sih orang-orang ini ya? Cobalah kalau misalnya Ustadz kita UAS sedang menjelaskan, tiba-tiba Anda motong di tengah. Saya bukan Ustadz tapi kan ini forum, ini komal, ini ruang. Kita lagi diskusi teman-teman. Kita lagi menjebarkan, tadi barusan ada yang kita turunkan. Naik ke sini, ya kita tahu Anda baret merah, kita hargai. Tunggulah sampai selesai. Kan ada adab juga kita kan dalam Islam itu. Jangan karena hanya ingin supaya suaranya juga tampil di tengah-tengah kita, nafsunya terlalu tinggi. Ini ada ribuan bahkan ratusan ribu bahkan jutaan umat Islam juga yang ingin tampil sebagai narasumber lo, tapi mereka punya adab gitu. Itu ya teman saya yang tadi ya. Nah, untuk saudara Ion, di dalam kitab Anda Markus 16, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Daripada Anda ceramai kami di sini, ilmu Anda cuma KBBI,
dan dua kata yaitu hawa nafsu di dalam terjemahan Al-Quran, Anda ingin kemudian menjelaskan Al-Quran ke kami, lebih baik Anda ke kandang domba, kandang sapi, kandang babi, kandang anjing, bacakan Bible di situ. Itu lebih bagus. Jangan ajari kami terjemahan Al-Quran. Ya, kami nggak suka. Kalau kami sudah menjelaskan, guru-guru kami di sini sudah menyampaikan isi Quran, dengarkan. Anda tidak punya hak untuk membantah. Kenapa? Ilmu Anda nggak nyampe. Karena disiplin ilmu Al-Quran itu banyak. Tidak seperti di Bible. Apa disiplin ilmu untuk memahami Bible? Ya harus ada Roh Kudus di dalam dirimu. Itu aja. Apa bukti kalau kalian sudah punya Roh Kudus dalam tubuh kalian? Apa bukti? Hah? Sedangkan pendeta dengan pendeta lain cakar-cakaran. Mana Roh Kudus yang benar? Pendeta A atau pendeta B? Itu cuma halusinasi. Jadi saran saya, kalau Anda ingin bertanya di Qomal Islam tentang Al-Quran, Anda dengarkan, karena pasti kaidah ilmunya dapat. Jangan Anda membantah seakan-akan Anda lebih tahu, cuma modal KBBI. Nanti Anda kena dahak di mata. Gitu, sorry teman-teman. Jadi Anda tidak punya kapasitas. Jangankan membahas tentang Al-Quran, membahas Bible aja Anda nggak ada ilmu, apalagi bahas Al-Quran. Gitu saudara Ion. Ya, jadi yang dimaksud syirik itu adalah orang yang mempertuhankan sosok yang digantung terkutuk, dan di sisi lain mengakui Tuhannya Yahudi juga. Nah, itu yang dimaksud syirik. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Maaf saya tegas, saya keras kalau orang yang sok tahu tentang Al-Quran. Mending dia keras sampai berdarah-darah mempertahankan Bible-nya, daripada dia sok tahu di depan kita membahas tentang terjemahan. Ingin rasanya ku sobek mulutnya orang-orang kayak gitu. Sobek, benar-benar sobek sampai kerahang di belakang. Kalau bahas Bible dia sok pintar, nggak apa-apa itu kitabnya. Tapi kalau sudah bahas Al-Quran dia seakan mau menggurui kita. Untung bukan langsung di dunia nyata. Ya, silakan sahabat yang lain. Boleh izin menaikkan lagi yang lain ya, Bang Juma? Iya, silakan. Teman kita juga yang tadi yang naik, yang kita turunkan itu, kalau ada yang mau disampaikan. Ya ini apa sih, Dewa nambahin dikit ya. Tadi Dewa pengen ngehantem juga ya, cuma karena ada sesuatu yang dikerjain sama Dewa ya. Nah inilah si Yong ini ya. Mereka itu, dia itu membaca yang namanya Al-Quran cuma separoh, mengerti cuma seperapat, tapi kalau berbicara double-nya luar biasa dia itu. Seolah mengajarkan kepada kami, menyekutukan saja dari tadi dia tidak tahu. Bayangkan ya Iwan Pila ya, kita gunakan akal sehat. Nabi sesat tolong ini dulu, Nabi Paulus tolong. Yang namanya menyekutukan Tuhan itu tidak ada tempat yang namanya di surga. Apalagi membunuh Tuhan. Pikir di situ. Menyekutukan saja tidak boleh, apalagi membantai Tuhan atau membunuh Tuhan. Coba pikir pakai otak di situ ya. Sependek ilmu pengetahuan kami sebagai umat muslim, yang namanya Tuhan itu disembah, yang namanya Tuhan itu dimuliakan, yang namanya Tuhan itu diagungkan, tapi ini Tuhan dihinakan sama mereka. Menghujat namanya itu, Bang. Ya, sebentar Bang Nabi ya, sebentar ya. Aduh, jadi lupa lagi. Ya udah, Bang Nabi silakan. Bantah pernyataan saya kalau punya ilmu. Menyekutukan Tuhan itu tidak ada tempat di surga. Kristen bukan hanya menyekutukan Tuhan, bukan hanya mempoligamikan Tuhan, tapi Kristen membunuh Tuhannya. Di mana tempatnya surga? Dengan cara seperti itu. Silakan bantah. Kalau ente punya ilmu. Yang saya tanya dulu, nanti kita masuk di situ. Kamu saya ambil tema baru. Baik. Izin Bang Dewa mungkin kalau kamu agamamu punya dalil, ayo kita bahas namamu yuk. Nabi sesat itu siapa, mau nggak? Iya, kita bahas boleh nggak? Oke, boleh. Oke. Tolong tunjukkan dalil di dalam Al-Quran yang membahas tentang nabi palsu atau nabi sesat. Silakan. Dalil nggak ada di dalam Quran, dalil apa? Oke, nggak ada dalam Al-Quran. Ada nggak di dalam Bible tentang nabi palsu? Di Al-Quran nggak ada. Oke, lolos berarti. Sekarang di Bible ada nggak tentang nabi palsu? Bukan kayak gitu, nggak ada tertulis memang nabi palsu. Ya sabar, kita nggak boleh mengatakan palsu kalau tidak ada dalilnya, saudara. Nah, sekarang mari kita buktikan. Apa yang menjadi rujukan kemudian Anda mengatakan nabi palsu? Bible atau Al-Quran? Quran.
Tadi tidak ada di Al-Quran. Gimana ini? Tidak Kamu tertulis, lihat tapi palsu. yang mana ini? Kenapa Anda tidak berani? Kenapa enggak berani menggunakan Bible tentang Nabi palsu? Sama kamu, di mana Allah SWT berfirman kepada Muhammad langsung? Tidak begitu caranya. Nabi palsu itu tidak begitu, saudara. Nabi palsu itu, kalau Anda mengatakan seperti itu kaidahnya, di mana YTHPP berfirman kepada Paulus? Kenapa ada 13 buku dia bawa? Itu kan? Gue tanya kau itu. Di mana YTHPP berfirman kepada Paulus? Ayo jawab. Di mana YTHPP berfirman kepada Lukas, kepada Markus? Jawab. Hidup Paulus Kena ginjalmu kan? Kena ginjalmu kan? Nah, kena ginjalmu. Langsung buang Nabi aja palsu. karena nggak nyambung. Ya, Nabi palsu itu di dalam uraian pengajaran Yesus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. MU sama dengan mu sama dengan Bani Israel, murid-muridnya yang hidup di abad pertama. Berarti nabi palsunya datang di abad pertama. Matius 24 nomor 4, nomor 24, Lukas 21 nomor 8, dan jelas dikatakan dalam Yeremia 23, nabi-nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Selesai. Silakan teman-teman. Ini si Iyong mau naik lagi Guru Ronda, naikin atau jangan-jangan lah ya? Nggak usah, kalau dia nggak bisa, nggak pakai otak, nggak usah, percuma. Kecuali kalau dia ingin ribut dengan penyembahan terkutuk, silakan naik. Karena dialah yang siri itu. Dia mengakui Tuhannya Yahudi, tapi dia juga mempertuhankan sosok terkutuk. Nah, dalam kurung sibilisis, nah, kan gitu. Ini pelapor si Petra. Turunkan. Akun dewa habis sama dia ini. Gimana sih? Turunkan. Akun dewa habis sama dia, Bang. Ketika diskusi sama dewa, dia terpojok dengan pertanyaan. Akun dewa 3 diberondong sama dia ini. Siap Abang Dewa. Ayo oten yang ada otaknya silahkan naik. Saya angkat telepon dulu teman ya. Sabar. Siap Guru Ronda. Iya, para pendeta kenapa nggak boleh naik ya? Karena ini jemaat semua, bagaimana nih? Iya, jemaat Ayolah. semua ini yang naik. Iya, itu pun parah kali. Ayolah para pendeta naiklah ya, diskusi sama gunda kami. Bukti kalian itu agama benar, ayo. Siapa yang naik bro? Siapa bro? Nggak tahu dia naikin sama hostnya. Iya teh, assalamualaikum, selamat pagi. Iya teh, assalamualaikum, selamat pagi. Turunkan, udah mau repot dulu. Belum apa-apa udah ngopi. Ya yang di bawah sambil dibantu di tap-tap ya, di follow-follow juga akunnya Gurunda Juma ini yang baru karena udah banyak kena tombak juga. Oh ya, di follow-follow juga aja semua yang ada di atas. Terima kasih, jangan lupa di tap-tap, di share juga. Ya Dania, assalamualaikum, selamat pagi. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, dannya nggak jelas kayaknya. Ya, buat para bapak-bapak pendeta ya, ini guru kami ada data siap menampung diskusi ya, siap berdiskusi secara santun ya dan bermartabat. Kalau bisa jangan para jemaat lah yang naik ya, mempermalukan Kristen ya. Para pendeta silakan naik ya, buktikan kalian itu agama benar, iman kuat. Ayo bertarung dalam keilmuan gitu, by data ya, jangan congok-congok orang kayak tadi. Si Nabi mau Kan naik itu lagi, si Nabi mau naik lagi, cuman kan nggak ada datanya. Kan tadi dia udah bilang di Al-Quran nggak ada menjelaskan, terus apalagi Nabi. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Sri. Oh jangan, oke, nggak dinaikin lagi, aman, tenang, nggak usah dinaikin. Siap abangku yang di bawah. Ya, ini muslim ya. Sri Rahma, Bu Sri. Oke. Dalil apaan nggak ada di Al-Quran Nabi?
Ruben. Nah, Di ini. sesat itu Paulus, saudara ya. Saya paham, saya mantan Kristen, paham di Belanda. Paulus tuh. Assalamualaikum, selamat pagi Ruben. Doubling, tolong dibantu. Aduh. Ya silakan Ruben dibuka mute-nya, ada yang mau disampaikan. Ruben. Oke, kita cari lagi. Atik. 14.000 pengikut. Assalamualaikum, selamat. Konten jangankan Ya kalau mau naik boleh saja, asal nyambung gitu, asal nyambung. caranya. Tadi aja Dewa mengarahkan satu pernyataan, tetapi ente tidak berani bantah, malah ambil tema baru. Asal nyambung ya, asal nyambung nggak apa-apa. Kalau si Petra nggak usah dinaikin lagi. Si Petra itu penombak, itu orang kurang ajar itu. Kalau ente tidak suka dengan diskusi, iya. Kalau ente tidak suka dengan diskusi lintas agama, mendingan ente keluar saja. Tidak usah menyaksikan diskusi lintas agama. Jadilah Kristen yang baik. Kalau Kristen yang jujur tidak mungkin. Jadi Kristen yang baik aja, ya. Nombak aja kerjanya. Naikin nabi sesat, nggak apa-apa. Ambil tema silakan. Kalau nggak nyambung diturunkan. Siap. Ya, gimana nabi sesat? Gimana kabarnya? Sehat selalu. Sehat selalu. Oke, Bang Zuma. Aduh. Saya bisa tunjukkan dalilnya bahwa Allah yang diperkenalkan Muhammad adalah iblis. Di mana di Al-Qur'an? Wah, kacau. Itu penghujat itu. Kalau Penghujat. iya penghujat itu nggak bisa diskusi, nggak pernah bawa data dia itu untuk menghujat aja di mana komal. Oh, ya udah nggak usah dinaikin lagi. Tadi karena requestan Bang Dewa. Host jangan dinaikin lagi ya host ya, karena narasinya juga narasi yang orang-orang yang nggak sekolah gitu, jadi tolonglah. Iya. Masih penting kan Iyong tadi sebenarnya. Ya, dia santai santun tuh. Kalau yang lainnya penghujat semua, nggak berdata. Iya Bang Silitema. Bang Dewa itu kena report tadi, ada itunya pemberitahuannya. Ya, assalamualaikum. Ya, Gimana, Bang? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, terutama Bang Suma dan semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, Bang. Ada yang mau disampaikan lagi, Bang? Bang Tuan, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, kami selalu mendukung perjuangan teman-teman semua. Nah, di sini apa ya? Siapa, Bang? Ya, agar kita tetap jaga persatuan, jaga keimanan, jaga terutama tentang jaga ketauhidan kita. Tunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang benar dan yang lainnya adalah salah. Siapa, Bang? Terima Selalu. kasih ya, Bang ya. Ya. Izin diturunkan dulu ya, Bang ya. Bahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi, Napit. Saya Kristen. Jangan Iya. pakai bahasa Arab, bro. Maksudnya, Bang? Jangan pakai bahasa Arab, nggak paham saya tuh. Iya, apa dia? Ya, selamat Bahasa pagi. Indonesia yang benar, Jak. Iya, siap, Bang. Biasa aja, Bang ya. Soalnya saya lagi Iya, nggak mau biasa marah-marah. Ya, ada yang mau ditanggapi tentang narasi tadi dari Guru Ndajuma ataupun Bang Dewa, Bangku? Saya rasa Abang sudah menyimak dari bawah. Baru Atau masuk, belum. atau mau mengambil tema baru untuk berdiskusi? Mau saya bisa bertanya? Ya, tapi ditanya balik harus siap juga. Tapi by Jelas, data ya, Bang ya. Udah Tapi by pasti. data, boleh bertanya tapi by data. Dah. Apa ya? Kena tombak. Dan jangan. Dewa kena tombak sama si Petra ini.
Kurang ajar bener. Udah 5 kali berarti Bang Dewa ya. Iya. Udah? Ya gimana Pak Napit? Kabarnya Kan ada gimana? beberapa Gimana? Cuma kata Silakan itu. lanjut. Ya. Oh, Gimana ada Pak Napit pertanyaan kabarnya? di sini. Kabarnya Oh, gimana Kalau Bang umat Napit? Muslim ditanya Bang tuannya Napit. bingung. Bang Napit, kabarnya gimana? Kabarnya gimana Pak Napit? Jangan di mute. Saya tanya basa-basi dulu, kabarnya gimana? Sehat. Sehat, baik. Saya doakan semoga cepat mati sama keluarga ya. Ajaran Itu ya. Muslim memang gitu ya. Baik, kita buka Filipi 1 Pengikut nomor Muhammad 21. bukan. Siapa Sebentar, tuannya sebentar. orang Muslim? Kenapa kalau Sebentar, ditanya sebentar. itu bingung? Kita buka Filipi 1 nomor 21. Jangan Hidup mute adalah- siapa tuannya orang Muslim? Sebentar, Muhammad. sebentar. Sebentar Hidup Bang Napit adalah ya. Kristus. Tapi Bantah, ada bantah gurunda itu, pernyataan saya. gurundamu itu. Bantah Ya, sebentar, pernyataan Bang. saya. Ya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya doakan semoga ente cepat mati. Bantah pernyataan saya, ayo. Kalau ente punya ilmu. Jelas ayatnya ada. Kami mendoakan seperti itu karena merujuk kepada dalilnya. Dalilnya jelas. Di dalam Filipi 1 nomor 21, di situ dikatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Maka kami mendoakan semoga ente semua cepat meninggal. Kenapa ayat ini bisa dikatakan hoak? Berapa banyak pendeta, pastor, mereka yang namanya sedang sakit, tetapi mereka berusaha untuk menyembuhkan diri. Berusaha mereka datang ke Singapura, berusaha mereka datang ke Jerman untuk apa? Supaya penyakitnya itu dihilangkan. Ternyata ayat ini mati adalah suatu keuntungan, itu adalah hoak. Ayo bantah pernyataan saya. Naikkan yang tadi nggak apa-apa. Nggak ada lagi, nggak tahu di-kick sama siapa, bukan sama teman. Ya, kami di sini bukan mendoakan yang tidak-tidak ya. Tetapi dalil ayatnya ada jelas di situ. Dalam Filipi 1 nomor 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau misalkan toh sakit tidak perlu yang namanya ke dokter. Mendingan mati aja langsung. Supaya apa? Supaya cepat-cepat sarapan pagi sama Bapa di surga. Dan Iya, lagi kan silakan. sesuai. Gimana sih sesuai? Kadang aneh ya Bang Dewa ya, disapa baik-baik nyerocos ya kan. Menghujat itu Bang. Oke. Yang kerja pengikut Paulus itu, yang kita itu Paulus. Ditanya dulu baik-baik, marah-marah, ngegas, dibukain data, menghujat. Kok takut? Nggak takut. Pakai data coba naik kayak Bang Dewa tadi kan, berani bernarasi, berani berargumen dan membukakan datanya. Nah, silakan Bang Napit juga membukakan datanya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Apo. Aduh, ada Abang. Silahkan. Yang kejang, yang menghujat, ya itu ciri pengikut Paulus sebenarnya. Ya, itu fix itu. Jadi ke Bang Silitonga, Bang Silitonga, mereka ini gini ya. Kenapa ya Kristen itu kalau belajar sama orang dungu gitu loh. Orang dungu ketemu dungu jadi double dungu gitu loh. Nah, mereka selalu menyatakan Nabi Muhammad itu Rob dengan menyatakan Muhammadku. Itu berarti menyatakan Nabi Muhammad adalah Rob. Di mana? Di mana Nabi Muhammad dinyatakan sebagai Rob di dalam lagu ini? Padahal sudah jelas di situ. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu loh, bukan Allahmu, bukan kepada Tuhanmu. Jadi doasan kalau kita nyanyi, oh kekasihku, cintaku, pujaanku, itu jadi nyembah kan? Gila itu. Ya wajar Bang, utusan pun kan jadi utuhan, wajar. Ya Yong, apalagi Yong ya, aduh siapa yang jadi teh celup ya, kan harus bisa membedakan Rob sama Robika ya, tapi nggak apa-apa lah, wajar Oten. Siapa lagi yang mau naik? Silahkan John Bos. Di bawah kan di sini kan apa-apanya aku 3 kali nggak sanggup dia, apalagi yang dulu kita hancur lah dia. Iya, saking nggak ada Tuhan lain jadi Edis pun dituhankan Bang, karena nggak ada apa ya, mungkin idolanya ya kan. Orang yang tidak mentuhankan Yesus diidolakan, gila. Diidolakan, nggak ada idola lain, kasihan. Dia nggak peduli mau Edis itu berargumen seperti apapun juga, yang penting pikiran mereka itu gimana caranya bisa menghancurkan yang namanya Islam. Itu yang ada di pikiran mereka.
Benar, dengan Bang Dewa. Hindu, mereka pun bisa berkolaborasi dengan agama lain, mereka pun bisa yang namanya berkolaborasi. Mereka tidak ada niat untuk mencari kebenaran, tetapi niat mereka gimana caranya supaya Islam itu kejepit, gimana caranya supaya Islam itu terpojok. Mereka pasti berkoalisi dengan orang-orang seperti itu. Tidak punya pendirian sama sekali. Malumlah menggunakan ilmu kadang-kadang. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang utusan. Kadang-kadang terus. Ya. Ya udah, Dewa juga izin pamit tuh ya. Jangan Dewa pamit dulu Bang Dewa, Ada di sini kerjaan. dulu. Ada Oh. kerjaan. Tapi sebelum pamit, Dewa iklan lah ya. Siapa tahu Silakan, Bang aja ada yang minat. Bang Juma, mohon maaf, minta dibesarkan dulu Dewa. Besarkan host. Host. Nah, silakan kalau ada yang minat ya, bikin kaos Bang Juma atau dengan apologet lain. Ini contoh kaos seperti ini ya. Juma, Dewa, Bang Soleh. Nah ini contoh-contoh. Nah ini kemarin Arasid sama Bang Ton bikin kaos di Dewa. Nah ini foto Arasid, ini foto Bang Ton. Ya, banyak yang lain contoh-contohnya. Oh banyak. Yang ceweknya ada. Yang cewek ada. Ini Itu cowok semua contohnya. Batania Sama sama Fotonya Bang suaminya. Sarip nggak ada itu. sama siapa? Sama suaminya. Oh, Nah, itu tuh yang cewek tuh ada contohnya. ada. Ini mau dikirim sekarang. Udah beres semua ini. Mau dikirim sekarang. Nah ini Bang Jena, Juma sama Yusuf PI. Ya. Silakan nanti kalau ada minat hubungi Dewa. Dewa izin pamit dulu. Nanti insya Allah jam 1 Bang Dewa. Dewa. Ya. Bang Dewa, Ya. kalau request bisa nggak foto saya dengan Bang Juma? Bisa. Silakan. Nanti biar Dewa yang desain. Gimana cara pesannya? DM ke Dewa saja. DM ke Dewa, nanti Dewa kasih nomor WA ya. Langsung DM ke Dewa aja. Baik, itu aja. Dewa izin pamit. Nanti insya Allah kalau masih lab jam 1, jam 2 Dewa bisa masuk lagi. Malumlah kuli mesti ada kerjaan dulu. Dan jam 11 Dewa ada acara pelelangan kacamatanya Abu Jahal sama sendalnya Firaun. Mudah-mudahan aja laku. Terima kasih kepada semuanya. Siap, Dewa Bang izin Dewa. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelang salib Yesus juga ada ya. Ada di Bang Blender, coba Bang Blender tuh jual tuh salib Yesus tuh 7.000-an di Shopee. Piring blender ada atau di Shopee ya kan, buat pecah-pecah. Ya silakan noten-noten yang mau naik lagi, tapi tolong pakai data ya, karena kita tuh kan mengedukasi banyak yang nonton sampai 600 orang. Kalau hujat-hujatan kan nggak enak dilihat juga. Mereka menghujat kejang-kejang naik ke atas itu membuktikan, mempermalukan iman Kristen sebenarnya, ya. Karena kita nih diskusikan by data edukasi ya kan, apalagi udah kita kan cukup mumpuni ya, luar biasa ya. Maunya yang naik itu para pendeta, apologetnya kan minimal. Jadi terjadi diskusi yang interaktif ya, dua arah ya, bukan harus hujat-hujatan kan kawannya. Jadi kalian naik itu harusnya mewakili kekristenan yang benar gitu, jangan jadi pengikut Paulus. Para penghujat itu fix itu pengikut Paulus. Kenapa? Karena Paulus mengizinkan makan babi yang ada roh iblisnya. Itu, jadi kesehatan semua gitu ya. Lanjut. Siap, Bagus, terima kasih. Ya betul, kita tidak ada tempat untuk para penghujat ya. Silakan boleh bertanya apapun asal datanya jelas gitu. Tapi kalau ditanya balik kadang kabur. Saudara, ya kan, para pendeta nggak bakal boleh naik. Kenapa? Apa? Takut malu dia, hancur untuk perpuluhannya. Oh iya, cicilan mobil belum lunas. Keren abangku. Iya, terima kasih. Ya sambil di follow juga akunnya Gurunda, karena akun baru juga di follow juga akun yang di atas. Makasih yang udah support di tap. Jadi sebelum hotel itu naik ya, sebagai pemanasan kawan-kawan izin ya. Saya tahu kan ya, kalau itu saya penuh dulu. Jadi saya katakan dengan tegas ya, saya ini mantan penyembah Yesus yang tobat ya. Karena jelas Yesus itu adalah Allah lain, Tuhan lain. Jelas di Bible ya, jelas di Hukum Taurat pertama dikatakan jangan ada Allah lain, Tuhan lain di hadapanku. Itu Hukum Taurat. Bahkan dijelaskan juga di Ulangan 5, demikian juga di Keluaran 20. Kenapa saya katakan itu
mensekutukan Tuhan, ya, Allah lain, Tuhan lain. Jelas di Bible, di Perjanjian Lama dikatakan di Imamat, bukan Imamat ya, Bilangan 3:19 sama Hosea 11 ya. Ya, Tuhan bukan manusia. Ya itu kan, itu dulu ya, sedikit ya pemanasan bermacam naik ya. Tuhan bukan manusia, artinya kalau manusia itu berarti bukan Tuhan, itu fix sebenarnya. Karena Yesus datang ke bumi sebagai manusia, ya 2 Yohanes 1:7. Yesus datang ke bumi sebagai manusia, bukan Tuhan. Yang justru yang tidak mengakui Yesus manusia adalah penyesat dan antikristus. Jadi mereka ini penyesat semuanya. Mereka ini penyesat dan antikristus. Selanjutnya ada yang mengatakan ya Tuhan tidak sama dengan apapun, ya. Tuhan tidak sama dengan apapun. Yesaya 4:5-9. Mau kepada siapa engkau menyamakan aku sehingga aku sama? Tidak ada yang sama seperti aku di muka bumi ini. Yesus sama sama kita. Dia dikandung, dilahirkan, disusui mamanya. Dia kecil jadi besar, dari bayi jadi besar. Bahkan dia mirip ya, dia ganteng, kita ganteng juga ya gitu ya. Dia putih, kita putih, dia gondrong, kita gondrong. Dia hobi makan goreng sama seperti kita, hobi makan goreng. Jadi gak ada bedanya, beda cuma satu, yaitu dia utusan Tuhan. Selanjutnya ada ayat mengatakannya, langit berlapis langit tidak akan mampu menampung kedatangan Tuhan. Bahkan di Keluaran 33:20 dikatakan ya, manusia kalau ingin melihat Tuhan, waktu itu Musa ingin melihat wajah Tuhan, apa kata Tuhan di Keluaran 33:20? Wahai Musa, manusia jangan coba-coba ingin mati kerana Tuhan. Dan hal ini juga diperkuat oleh Yesus ya, di narasi yang di Yohanes 5:37. Suara Bapa pun kamu nggak bisa dengar, apalagi rupanya. Jadi kalau mereka paksakan Tuhan itu manusia, Tuhan itu nampak ya, Yesus itu Tuhan, jelas mereka melawan Bible, artinya juga melawan diri sendiri. Dia ya. Di Perjanjian Baru juga dikatakannya Tuhan itu Esa kekal, nggak nampak, nggak mati. 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16. Sementara Yesus tidak Esa, dia nampak dan dia mati. Artinya apa? Ulangan 32:9, yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Tuhan. Kalau Yesus mati, berarti dia dihidupkan, dimatikan Tuhan.